Perkenalkan, saya Nisa Darmaji Putri, mahasiswa dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan program studi psikologi. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas kuliah dengan topik atau judul analisis kategorisasi skor melalui perangkat IASP. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Yang pertama, kita akan melakukan kategorisasi Di sini ada satu tabel yang merupakan jawaban dari responden dari angket kecerdasan emosional dengan kecemasan sosial yang telah diisi oleh 38 responden dengan 18 pertanyaan. Dari tiap responden kita akan mengetahui skor dan akan diketahui kategorisasinya. Lalu di sini ada 3 kategorisasi yang akan saya jelaskan. 3 kategorisasi ini meliputi rendah, sedang, dan tinggi dari rumus yang sudah ada yang ini. Lalu setelah itu kita akan mencari istilah dari rata-rata yaitu M dan standar deviasi. Pertama, kita mencari dulu dari menggunakan skor jumlah ini dengan rumus sama dengan sum di blok dari B3 sampai sini terakhir. Hasilnya 59, lalu tinggal kita blok aja, ketemu hasilnya semuanya. Setelah hasilnya ketemu, kita mencari rata-rata dengan caranya itu di blok kolom jumlah yang tadi dari atas sampai bawah. Lalu kita temukan hasil rata-ratanya. Dengan rumus sama dengan average di blok dari kolom jumlah yang atas tadi sampai bawah. Lalu ketemu hasilnya rata-ratanya 58 dan sama standar deviasinya juga, tapi dengan rumus STDF di blok dari atas sampai bawah yang di kolom jumlah ditemukan hasilnya 12. Lalu kita mencari rumus ini min dikurang 1 standar deviasi, di mana min yang tadi 58 dikurang 1 standar deviasi itu berarti dengan rumus ini di blok hasil min di blok lalu dikurang dengan hasil standar deviasi, ditemukan hasilnya 45. Lalu kebalikannya, min ditambah 1 standar deviasi hasilnya 70. Lalu kita buat kategorisasinya di sini. Ini rumusnya. Berarti kalau yang rendah itu X-nya kurang dari 45. Kalau sedang antara 45 sampai 70 karena angka tertingginya ada 70.
Kalau yang tingginya itu lebih dari angka 70. Setelah itu kita langsung ke kategori dengan rumus if sama dengan if di blok dari total yang jumlah ini sampai bawah, terus rendahnya T3 kurang dari 70 yang artinya sedang. Lalu jika T3-nya lebih dari 70 itu berarti tinggi. Lalu ketemu hasilnya sedang. Lalu di blok sudah ketemu hasil semuanya. Ini cara untuk mengkategorisasikan hasil responden. Setelah itu baru kita masuk ke JASP. Yang pertama kita akan melihat korelasi dari jawaban responden dengan cara pilih regression, lalu correlation yang ini. Setelah itu masukkan semua variabel dari variabel 1 sampai dengan 18, lalu checklist person additional optionnya report dan flag, hipotesisnya yang correlated, lalu ditemukan hasilnya. P-value-nya ada yang kurang dari 0,05. Hasil analisis korelasi person dalam tabel menunjukkan bahwa sebagian besar item variabel 1 sampai variabel 18 memiliki hubungan yang signifikan satu sama lain dengan tingkat signifikansi p-value-nya kurang dari 0,05. Korelasi tertinggi terlihat antara variabel 1 dan variabel 2, yaitu di mana p-value-nya kurang dari 0,01 serta 4 variabel 5 dan variabel 9, yang dimana R-nya 0,898, berarti p-value-nya itu di bawah 0, kurang dari 0,01, menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan. Sebaliknya, ada beberapa pasangan item yang tidak signifikan, contohnya di variabel 1 dan variabel 5, yang artinya tidak memiliki hubungan yang berarti. Next. Di sini kita akan cek juga reliability-nya. Klik reliability, terus klik yang on dimensional reliability. Masukkan semua variabel dari variabel 1 sampai dengan 18. Ditemukan hasilnya. Lalu analisisnya koefisien alfa, lalu ditemukan hasilnya 0,650. Next. Lalu selanjutnya kita akan melihat deskriptif statistik.
masukkan variabel satunya sampai dengan variabel terakhir, variabel 18, ditemukan hasilnya, yang dimana p-value of Sapir-Whorf-nya kurang dari 0,01. Selanjutnya kita akan melihat ANOVA. Pilih yang ANOVA. Masukkan dependent variabelnya jumlah, faktornya jenis kelamin, displaynya descriptive statistik, estimate of event size, ditemukan hasilnya. P-value-nya 0,488. Selanjutnya deskriptifnya di sini laki-laki 0,130 dan perempuan koefisiennya 0,212. Assumption check-nya di sini p-value-nya 0,247. Lalu kita ke sampel t-test. Pilih yang independent sample t-test, lalu masukkan semua variabel dari variabel 1 sampai dengan 18, lalu klik yang Wilcoxon test value yang atas, lalu ditemukan p-value-nya kurang dari semua variabelnya kurang dari 0,01. Lanjut kita binomial. Variabel, masukkan jenis kelamin ke variabel, lalu untuk laki-laki p-value-nya kurang dari 0,01. Kalau yang perempuan di sini 1. Untuk hipotesisnya di sini kurang dari test value. Yang terakhir kita akan mengecek multinomial test. Masukkan kategori ke faktor dengan test value-nya equal proportion, additional statistiknya deskriptif, displaynya yang counts. Ditemukan p-value-nya 0,01, kurang dari 0,01. Lalu yang terakhir kita akan melihat contingency tables. Masukkan jenis kelamin ke rows, status pendidikan masukkan ke columns. Lalu di sini hasilnya laki-laki totalnya 4,000, perempuan 63,000, yang dimana chi-square-nya kurang dari 0,01.
Oke, demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Untuk itu saya mohon maaf dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.